Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiana Fitria Dewi dari Prodi D3 Kebidanan, NIM 21101050012, kelompok A1. Di sini saya akan melakukan pengkajian data objektif yang meliputi pemeriksaan fisik bayi, pemeriksaan refleks bayi, pemeriksaan antropometri, dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, kita awali dengan mencuci tangan. Kemudian kita menggunakan sarung tangan atau handscoon. Lalu setelah itu kita buka bedong bayi. Dan juga bajunya. Lalu kita singkirkan dulu bajunya, dan kita singkirkan bedongnya juga. Dan lalu setelah kita buka bajunya dan bedongnya, setelah itu kita mulai pemeriksaan mulai dari berat badannya. Berat badan bayinya 27,9 normal. Berat badan normal bayi 2.500 sampai dengan 3.000 gram. Lalu setelah itu kita ukur tinggi badan bayi. Tinggi badan normal bayi itu minimal 50 cm. Ini 50 normal. Lalu setelah itu kita ukur lingkar kepala bayi. Lingkar kepala normal bayi 34 sampai 35 cm. Ini 34 normal. Dan lalu setelah itu kita ukur lingkar dada. Dadanya. Normalnya itu lingkar dada lebih kecil 2 sampai 3 cm dari lingkar kepala. Ini 33 normal. Setelah itu kita ukur lingkar lengan bayi. Lingkar lengan bayi itu normalnya di atas 11 cm. Ini 14 normal. Lalu setelah itu kita mengukur suhu badan bayi. Suhu badan bayi 36,5 normal. Lalu setelah itu kita ukur pernafasan bayi. Caranya kita amati, lalu kita ukur per menitnya. Ukuran normalnya itu 30 sampai 60 kali per menit. 40 kali per menit normal. Lalu kita ukur nadi bayi, bisa menggunakan stetoskop. Kita ukur nadi bayi. Normalnya lebih dari 100 kali per menit. Ini
ini 112 kali per menit. Lalu kita ukur, lalu kita periksa kepalanya, dilihat ubun-ubunnya apakah cekung, datar atau cembung. Ini datar, berarti normal. Lalu kita cek suhu turunnya. Normalnya itu tidak ada tumpang tindih di bagian sininya. Ini tidak ada, berarti normal. Lalu kita cek rambut bayi. Rambut bayi rata atau tidak, ini tumbuh dengan rata. Lalu kita cek apakah ada benjolan di bagian kepala. Sepertinya tidak ada, berarti normal. Telinga, lalu kita cek telinga ada 2 atau tidak, simetris atau tidak simetris, dan apakah ada pengeluaran nanah. Tidak, berarti normal. Lalu kita cek matanya, dia apakah ada refleks mengikuti cahaya atau tidak. Ada, tandanya normal. Lalu kita cek hidungnya, ada setrum utuh atau tidak. Ada, normal. Lalu kita periksa cuping hidungnya. Cuping hidung itu kembang kempis hidung, ada, normal. Lalu kita lihat pengeluaran oksigen. Pengeluaran oksigen normal. Lalu mulut, bagian mulut itu utuh atau tidak. Ini utuh, berarti normal atau tidak terbelah. Lalu kita cek refleks pada mulut. Ini jika kita pegang pipi kanan, dia akan menengok sebelah kanan. Jika kita pegang pipi kiri, dia akan menengok sebelah kiri. Lalu refleks sagging. Refleks sagging bisa kita lihat dari ketika si bayi menyusu di puting ibu. Lalu kita cek leher, apakah ada pembesaran kelenjar limfa atau tidak. Ini sepertinya tidak ada, berarti normal. Lalu ada pembesaran kelenjar gondok atau tidak. Sepertinya tidak ada, berarti normal. Lalu kita cek refleks tonic neck, yaitu ketika kita angkat, apakah dia ada refleks kepala mengangkat atau tidak. Ada, itu yang artinya normal. Lalu kita cek bagian dada, lihat ada nafas, lihat nafas, ada orientasi dinding atau tidak. Normalnya sih tidak ada. Selanjutnya kita cek breathing-nya menggunakan stetoskop. Apakah ada bunyi ngik-ngiknya atau tidak saat dia bernafas. Tidak ada, itu artinya dia normal. Lalu kita cek puting susunya, apakah simetris atau tidak. Simetris itu artinya normal. Lalu kita cek perutnya diraba, ketika bayi tidak menangis saat diraba, berarti perut bayi lembek atau tidak kram. Ini dia lembek atau tidak kram, berarti normal. Dan jika perut bayi diraba keras tapi bayi tidak menangis, harus curiga apakah ada masalah di endomennya. Lalu kita cek pusatnya, ini udah kering atau belum. Lalu setelah itu kita cek apakah ada ruam atau tidak. Itu berarti kalau ada, berarti itu infeksi. Lalu kita cek genitalianya, kebetulan ini perempuan. Kita lihat labia anusnya. Nah, di situ kalau masih bayi itu memang labia minornya masih menyatu dengan labia mayor. Lalu di anusnya itu berlubang atau tidak, kita cek, ditandai dengan keluarnya metonium. Lalu kita cek apakah ada eksternalitas dilihat dari adanya pergerakan atau tidak. Lalu pergerakan itu positif atau tidak dilihat dari saat dia menangis dan saat dia bergerak. Lalu kemudian kita periksa refleks pamarnya itu ketika tangan kita letakkan di telapak tangan, dia akan menggenggam atau tidak. Jika dia menggenggam itu artinya dia normal. Lalu refleks moral, ketika bayi digebrak dia akan kaget atau tidak. Itu kalau dia kaget itu artinya dia normal. Lalu jari dilihat, di sini ada 5, berarti itu tandanya normal. 5 di kanan dan 5 di kiri. Lalu
kakinya kita lihat. Jika ada 5 jari di kanan kiri, itu artinya normal. Ini ada, itu artinya normal. Lalu kita lihat refleks plantar, kita goreskan di kaki. Ketika kita goreskan, dia akan menjeplak. Jadi ketika dia digores di pinggir sini, dia akan menjeplak gini. Lalu kita ke dalam, dia akan mingkup seperti ini. Terus lalu kita cek punggung belakang apakah ada benjolan atau tidak. Jika ada, itu dinamakan spina bifida, dan ini tidak ada, itu artinya normal. Rampung. Sekian pemeriksaan fisik hari ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.